Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Salam sehat, salam luar biasa, dan salam PJOK, salam olahraga. Nah, untuk hari ini kita kembali untuk belajar PJOK ya. Jadi hari ini kita masuk di materi yang selanjutnya, di mana materi yang sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan gerak dasar lokomotor ya. Gerak dasar lokomotor masih ada yang ingat ya? Yaitu gerak dasar yang berpindah tempat. Nah, kali ini atau kesempatan kali ini Anda sekalian, kita semua akan belajar terkait dengan gerak dasar non lokomotor ya. Tapi terlebih dahulu, sebelum Pak Guru memberikan pengantar terkait dengan materi gerak dasar non lokomotor, kita berdoa bersama ya terlebih dahulu ya. Baik, Pak Guru yang pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minadh sholihin. Ya, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Soleh artinya Anda sekalian adalah yang baik sifatnya, yang baik sikapnya, yang baik perbuatannya, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi itu yang dimaksudkan. Mohon maaf kalau ada gangguan suara pesawat ya, karena rumahnya Pak Guru ini dekat dengan bandara. Baik, jadi Pak Guru perlu ingatkan kembali bahwa untuk materi pada semester ini Anda sekalian ya. Jadi ini semua materi yang akan kita pelajari. Kita masih ada di pola gerak dasar ya, di sini ya. Pola gerak dasar. Gerak dasar itu ada berapa lagi Anda sekalian? Ya betul ya, ada 3 ya. Gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya, jadi diharapkan pada Anda sekalian kelas 2A dan 2C ya, pada saat materi non lokomotor selesai, maka Pak Guru berharap Anda sekalian sudah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukan Anda mampu menjelaskan bagaimana cara melakukan gerakan payung, bagaimana cara melakukan gerakan variasi, bagaimana cara melakukan gerakan keseimbangan, kemudian bagaimana cara melakukan gerakan memutar badan ya. Nah, selain tahu atau mampu menjelaskan 4 gerakan ini, Anda juga diharapkan mampu mempraktekkan keempat gerakan yang Pak Guru sebutkan sebelumnya ya, yang Pak Guru lingkari ini ya. Jadi Anda sekalian harus mampu melakukan ini dan juga mampu menjelaskan ya. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, ini materi kedua ya. Baik Anda sekalian, kita refleksi dulu. Apa itu gerak dasar Anda sekalian? Ada yang masih ingat? Ya. Ya, jadi gerak dasar itu artinya adalah gerakan yang dilakukan setiap hari. Apa contohnya Anda sekalian? Contohnya adalah jalan, lari, duduk ya. Itu semua gerakan-gerakan dasar ya. Nah, gerakan dasar ini Anda sekalian itu terbagi berapa? Ya, Pak Guru tadi sudah sebutkan di awal ya, bahwa gerakan dasar itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada gerakan berpindah tempat yang disebut dengan gerakan lokomotor, ada gerakan yang tidak berpindah tempat ya, disebut gerakan non lokomotor, kemudian ada juga gerakan yang menggunakan alat atau benda disebut dengan gerakan manipulatif. Jadi secara garis besar, secara garis umum Anandaku sekalian, hanya ada 3 gerakan. Hanya ada 3 gerakan yang Ananda selalu lakukan dalam aktivitas sehari-hari ya. Lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Oke ya. Nah, Ananda sekalian, apakah itu gerak dasar non lokomotor? Nah, jadi Pak Guru tadi sudah sebutkan bahwa gerak dasar non lokomotor adalah apa?
Ya, jadi perlu lihat anak-anak sekalian ya. Coba lihat, perhatikan ini ya. Jadi kita sudah belajar lokomotor. Ini terbagi dua suku kata ya. Ada non, ada lokomotor. Ya, lokomotor sudah dipelajari, artinya gerakan yang apa? Gerakan yang apa? Yang berpindah tempat ya, lokomotor. Nah, non artinya apa? Dalam bahasa Inggris artinya tidak. Jadi kalau digabung artinya tidak berpindah tempat ya. Jadi non lokomotor terdiri dari dua suku kata, non dan lokomotor. Non artinya tidak, lokomotor artinya berpindah tempat. Jadi kalau disatukan artinya gerakan yang tidak berpindah tempat ya. Paham ya? Jadi kebalikan dari gerakan lokomotor ya. Pertanyaannya selanjutnya, anak-anakku sekalian, apakah berjalan, berlari, dan melompat termasuk gerak dasar non lokomotor? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena berjalan itu berpindah tempat, berlari juga berpindah tempat, melompat juga berpindah tempat ya, sehingga tidak termasuk gerakan dasar non lokomotor. Terus termasuk gerakan apa Pak Guru? Termasuk gerakan dasar lokomotor ya, yaitu gerak dasar berpindah tempat. Oke ya. Pak Guru, contohnya gerak dasar non lokomotor Pak Guru apa? Nah, misalnya apa? Misalnya Pak Guru seperti ini. Ini bergerak tidak? Bergerak ya. Tapi berpindah tempat tidak? Tidak. Itulah salah satu contoh gerak dasar lokomotor. Pak Guru begini. Ini bergerak tidak? Bergerak ya. Tapi berpindah tempat tidak? Tidak. Maka disebut dengan gerak dasar non lokomotor. Ya, jadi anak-anak perlu pahami bahwa semua gerakan yang dilakukan dengan cara tidak berpindah tempat itu disebut dengan gerakan dasar non lokomotor. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, seperti biasa, belajar mandiri di rumah bersama kelompok, eksplorasi konsep bersama kelompok. Nah, untuk silakan dilihat gerakan payung. Nah, gerakan payung ini salah satu contoh gerakan non lokomotor ya. Silahkan nanti dipraktekkan, didiskusikan bersama kelompok satu ya, bersama teman-temannya, bagaimana cara melakukan gerak payung. Petunjuknya nanti Pak Guru kirimkan di grup ya, bukunya ya. Kemudian selanjutnya kelompok 2 terkait dengan gerak variasi. Ini juga contoh gerak dasar non lokomotor. Kelompok 3 gerakan keseimbangan ya. Jadi diskusikan dan dipraktekkan bersama teman-teman kelompok ya. Kemudian kelompok 4 gerak memutar badan ya. Ini juga salah satu contoh gerak dasar non lokomotor. Kelompok 5 juga sama dengan kelompok 4 ya, gerakan memutar badan. Ya, silahkan dipraktekkan juga ya. Kemudian batasnya Anda sekalian sampai hari Jumat. Silahkan ya dipraktekkan bersama teman-teman. Nah, dalam mempraktekkan itu jangan langsung di video Anda sekalian ya, tetapi dipraktekkan dulu dengan teman-teman. Kalau sudah mahir, dirasa sudah mahir, maka baru divideokan. Jangan langsung divideokan ya. Makanya banyak tugas-tugasnya yang kurang baik Pak Guru lihat karena langsung divideokan. Bukan kelas 2A, 2C, tapi kelas-kelas yang lain. Kemudian juga pada saat olahraga jangan lupa untuk selalu pemanasan ya, tapi tidak usah dimasukkan di dalam video pada saat pemanasan. Pemanasannya, bagaimana cara pemanasan yang baik Anda sekalian? Ya, dimulai dari atas, dari kepala, ke bahu, ke tangan, ke pinggang, ke lutut, ke kaki. Jangan tidak beraturan dari kaki langsung ke kepala, dari kepala ke pinggang ke tangan. Jangan seperti itu ya. Jadi usahakan pemanasannya berurut, bisa dari kaki kemudian ke lutut, ke pinggang sampai ke atas, atau dari atas ke bawah. Kemudian pemanasannya juga jangan dicampur-campur ya, karena pemanasan Anda sekalian, Bapak Ibu, itu ada 2 ya. Ini perlu karena dalam olahraga pemanasan itu penting sekali supaya kita tidak cedera. Ada 2, ada namanya pemanasan dinamis,
ada namanya pemanasan statis. Kalau pemanasan statis, itu kita pemanasan di tempat. Ya, statis. Statisnya tidak berpindah tempat juga. Dinamis itu berpindah tempat, biasanya lari, jogging ya, itu artinya pemanasan dinamis. Oke, anak-anak sekalian, Pak Guru harap semuanya sehat-sehat ya. Sampai kali ini pertemuan kita dulu. Silahkan anak-anak sekalian yang sudah menonton video ini, silahkan nanti list di grup ya kalau sudah menonton, biar Pak Guru absen. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.